Indonesia akhirnya lanjut ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Itu setelah timnas menang 2-0 atas Filipina berkat gol Tom Haye dan Rizky Ridho. Timnas Indonesia menghadapi Filipina di Stadion Gelora Bung Karno pada Selasa malam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia butuh kemenangan untuk menyegel langsung kelolosan ke babak ketiga. 3 poin itu terwujud diawali gol Tom Haye pada menit ke-32. Lalu Rizky Ridho menggandakan keunggulan timnas Indonesia pada menit ke-56. Hasil ini memastikan Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tanpa menunggu hasil Irak versus Vietnam. Dengan 10 poin, timnas Indonesia tak akan terkejar lagi oleh Vietnam yang baru mengumpulkan 6 poin menuju laga melawan Irak. Pelatih tim nasional Filipina Tom Saintfiet mengakui kekuatan timnas Indonesia. Saintfiet bahkan menyebut skuad Garuda merupakan salah satu tim kuat di Asia. Ya, laga antara Indonesia versus Filipina baru saja digelar. Pertandingan ini begitu menarik perhatian publik tanah air. Pasalnya laga ini merupakan laga penentuan kelolosan timnas Indonesia ke babak berikutnya. Filipina yang datang tanpa beban karena dipastikan tersingkir cukup memberikan perlawanan. Pelatih Filipina Tom Saintfiet mengakui kualitas timnas Indonesia yang dinilai sudah berada di level Asia. Juru taktik asal Belgia itu sangat antusias menjalani pertandingan yang dihadiri puluhan ribu supporter tersebut. Indonesia adalah lawan terakhir kami di fase grup. Bagi kami, mereka adalah salah satu kekuatan sepak bola di Asia. Ini adalah negara yang fantastis. Saya tahu pelatih-pelatih timnas Indonesia di masa lalu dan saya senang bisa menjadi pelatih yang menghadapi timnas Indonesia. Saya juga merasa Stadion Indonesia luar biasa dengan dukungan fans yang luar biasa, ujar Tom Saintfiet. Kendati begitu, Saintfiet menegaskan Filipina sudah memberikan penampilan maksimalnya demi mencuri kemenangan. Namun inilah hasilnya. Lebih lanjut, Saintfiet sebenarnya cukup sedih karena Filipina harus tersingkir, tetapi dia tetap antusias menjalani laga kontra timnas Indonesia. Ini adalah pertandingan terakhir untuk kami di FIFA World Cup kualifikasi. Sedih karena kami keluar dari kompetisi ini, tetapi kami sangat menantikan pertandingan ini, jelas Tom Saintfiet. Kabar selanjutnya datang dari Ketua Umum PSSI yaitu Erick Thohir. Ya, Erick Thohir menyebut bahwa timnas Indonesia sekarang sudah tak lagi dipandang sebagai anak bawang di pentas Asia. Hal ini disampaikan Erick Thohir dalam sambutan pembukaan Kongres Tahunan PSSI di Hotel Shangri-La. Kongres ini diikuti 75 perwakilan pemilik suara PSSI. Erick mengatakan posisi timnas Indonesia terus melejit. Prestasi demi prestasi juga diraih, beberapa di antaranya emas SEA Games 2023 dan semifinal Piala Asia U23 2024. Sekarang kita harus kembali berjibaku memastikan lolos dari grup stage 2 ke grup stage 3 dan juga ke Piala Dunia 2026. Tidak mudah, tapi ini adalah perjuangan sama-sama. Timnas Indonesia ini bukan lagi anak bawang yang dipandang sebelah mata, ujar Erick Thohir. Setelah timnas Indonesia, Erick Thohir berharap level kompetisi atau Liga Indonesia juga naik. Saat ini posisi kompetisi Indonesia di Asia di urutan ke-28 dan harus diperbaiki dan ditingkatkan. Dalam kesempatan ini, Erick juga meminta semua elemen PSSI dari anggota komite eksekutif hingga asosiasi provinsi punya gol besar, tidak hanya menuntut gol kepada pemain. Harus ada terobosan. Kita akan mendorong yang namanya untuk kompetisi Liga, untuk Liga 4, Liga 3 yang selama ini terkatung-katung, kita coba dorong. Tetapi Liga 1-2-nya harus mumpuni, kita dorong. Tetapi perbaikan manajemen, perbaikan keuangan Liga, perbaikan semua sistem-sistem Liga harus kita bereskan untuk tahun ini. Kadang-kadang kita karena gol itu terlalu euforia sehingga membuat kita lengah dan akhirnya tumpul lagi. Jangan hanya para pemain saja yang selalu kita dorong mencetak gol. Kita akan melakukan terus terobosan-terobosan yang ketinggalan. Mohon maaf, kita akan jalan terus seperti kereta cepat sampai tujuan dengan selamat, aman dan tentu punya hasil rupiah, jelas Erick Thohir. Penyerang timnas Indonesia Ragnar Oratmangun senang dengan dukungan yang diberikan fans pada timnas Indonesia. Namun dia ingin ada pengertian dari fans bahwa pemain tidak selalu bisa memberikan foto atau tanda tangan.
Pemain timnas Indonesia kini tengah naik daun. Pasalnya penampilan Rizky Ridho dan kolega dinilai cukup bagus, salah satunya saat menembus babak 16 besar Piala Asia 2023 lalu. Prestasi di atas lapangan jadi salah satu faktor meningkatnya popularitas pemain. Secara khusus, pemain yang kini bermain di luar negeri seperti Ragnar dan Nathan Joe dapat perhatian lebih. Sesi latihan atau kegiatan pemain timnas Indonesia dibanjiri para fans. Mereka kemudian memanfaatkan kesempatan untuk meminta foto atau tanda tangan. Ragnar Oratmangun tentu senang dengan antusiasme fans timnas Indonesia. Dia merasa dicintai dan dapat dukungan dari mereka. Namun, pemain 26 tahun itu menyebut bahwa para penggawa timnas Indonesia tidak bisa selalu dekat dengan fans. Ada situasi di mana pemain harus fokus pada pertandingan dan fans harus mengerti soal itu. Menurut saya, bagus melihat para penggemar selalu ada untuk kami, mendukung kami, menunjukkan rasa cinta kepada kami, dan kami harus menghadapi ini karena kami tidak bisa meminta mereka untuk menjauh dari kami. Terkadang di area tertentu atau saat kami fokus pada permainan, kami tidak bisa memberi mereka tanda tangan atau gambar yang mereka inginkan, ujar Ragnar Oratmangun. Sebagai pemain, Ragnar Oratmangun punya keterbatasan untuk berinteraksi dengan fans, apalagi dengan antusiasme yang sangat tinggi. Namun, Ragnar memastikan akan membalas semua dukungan pada skuad Garuda. Pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik merespon pertandingan jelang lawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Rabu malam ini. Vietnam wajib meraih kemenangan melawan Irak untuk menjaga harta martabat sebagai negara Asia Tenggara. Walau dalam situasi sulit, Kim Sang-sik menegaskan tujuannya adalah untuk meraih kemenangan lawan Irak. Ia pun mewaspadai satu nama dari tim Singa Mesopotamia, yakni Aimen Hussein. Irak adalah tim dengan kekuatan fisik yang bagus dan juga tim taktis. Striker Aimen Hussein adalah pemain yang sangat berbahaya yang harus diwaspadai oleh Vietnam, ujar Kim Sang-sik. Aimen Hussein sendiri merupakan striker ganas. Buktinya timnas Indonesia pernah jadi korban beberapa kali. Dalam 2 pertandingan timnas Indonesia melawan Irak, Aimen Hussein sukses mencetak 2 gol. Maka dari itu ia adalah momok bagi skuad Garuda.